Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahriza. Barusan saja kita lihat bahwa kirap bendera pusaka yang akan dilangsungkan perjalanan dari Monas menuju Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hari ini berlangsung dan untuk membahasnya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Pak Asfi Warman Adam selaku Profesor Riset BRIN. Selamat pagi Pak Asfi. Selamat pagi. Terima kasih pagi-pagi sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Tadi kita sudah melihat bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas yang nantinya akan dibawa menuju Halim untuk diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Anda melihatnya seperti apa? Ini menjadi salah satu masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan kirap dari Monas menuju Halim untuk nantinya dibawa ke IKN. Sebelumnya kirap ini hanya singkat ya, dari Monas ke Istana gitu. Nah, ini kirap yang sangat panjang karena dari Monas itu dibawa ke Halim Perdana Kusuma dan nanti diterbangkan ke Balikpapan. Nah, dari Balikpapan dengan kirap lagi ke IKN Nusantara. Jadi dalam perjalanan yang panjang ini yang tergambar itu juga adalah perpindahan ibu kota. Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, upacara 17 Agustus itu dilakukan pada dua tempat. Pada ibu kota yang lama dan ibu kota yang baru gitu. Jadi ini suatu yang luar biasa yang pertama kali terjadi gitu, yang juga terkait dengan perpindahan ibu kota gitu. Iya, Prof, kalau misalnya kita bisa lihat gambar, ini adalah gambar terkini di Monas. Banyak sekali masyarakat yang juga melihat menyaksikan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Begitu besarnya dan kebanggaannya masyarakat Indonesia terhadap bendera pusaka, apalagi ini juga menjadi hal yang pertama dilihat begitu ya, kirap dari Monas ke Halim nantinya akan ke IKN. Anda melihatnya seperti apa Prof? Tuh, bagaimana banyak masyarakat juga membawa bendera-bendera merah putih ikut memeriahkan acara kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN, Prof? Ya, ini mengingatkan kita pada masa-masa yang lalu ketika bendera ini, bendera pusaka dan bendera merah putih itu juga menjadi kebanggaan Indonesia, menjadi ungkapan rasa nasionalis. Karena upacara yang sangat banyak menggunakan bendera merah putih itu adalah pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 19 September tahun 45 ada rapat akbar di IKADA di Monas sekarang, dan itu ada ribuan orang yang membawa bendera untuk memperlihatkan kesetiaan mereka, dukungan mereka terhadap pemerintah. Jadi ini ya, sekali lagi ada rasa nasionalisme di dalam penaikan bendera, pemunculan bendera, kegiatan untuk menghadiri upacara ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita menelisik sedikit sejarah dari bendera merah putih, bendera pusaka Indonesia begitu Prof. Dari pandangan Profesor, seperti apa sih sebenarnya sejarah singkat saja dari bendera merah putih yang mungkin bisa kembali di-share dan diingatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Prof? Ya, bendera merah putih itu adalah ikon, adalah lambang, adalah simbol dari Indonesia. Nah, ketika Indonesia akan merdeka gitu, Soekarno dan Hatta dan Bagus Hadikusumo itu yang menjadi anggota Chua Sang-ngiin itu datang ke Jepang dan mereka menuntut supaya kita bisa mempunyai bendera dan bisa dikibarkan di Indonesia selain dari lagu kebangsaan. Itu yang sejak tahun 43 dituntut kepada Jepang. Nah, Jepang yang kemudian mengalami kemunduran di dalam peperangan, bersikap lunak terhadap Indonesia, maka pada bulan September tahun 44 mulai dibolehkan untuk membuat bendera dan mengibarkannya. Jadi itulah yang dilakukan atau dijahit oleh Ibu Fatmawati itu pada bulan November tahun 44. Ya. Nah, sebelum kita membahas lagi lebih jauh sebenarnya sebagaimana sejarah akhirnya bendera merah putih itu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, yang kita lihat sekarang nih Prof di layar televisi Kompas TV, ini adalah bendera merah putih dan juga teks proklamasi, begitu ya Prof ya. Nah, ini apakah duplikat atau asli menurut pandangan Prof? Karena memang ada yang menyebutkan ini asli, bahkan ini duplikat begitu. Kalau Prof melihatnya seperti apa Prof?
Kalau teks merah putih itu duplikat karena yang Salinan, aslinya itu akan ada itu di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Jadi itu salinan. Sedangkan yang bendera pusaka itu saya tidak tahu persis yang sekarang ini yang dibawa bendera pusaka yang cuma satu itu atau bendera pusakanya digunakan atau tetap di Jakarta, sedangkan yang dibawa ke IKN itu adalah duplikatnya gitu. Menurut informasi yang saya baca dari pihak istana, yang dibawa ke IKN itu hanya duplikatnya. Oke. Dan ini nantinya juga menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia, bagaimana kira bendera pusaka pagi hari ini akan berangkat dari Monas menuju ke IKN. Nah, kalau kita melihat kembali dari sejarah bendera merah putih, tadi Prof juga menyampaikan sebegitu bangganya masyarakat Indonesia dengan bendera pusaka. Apalagi di saat itu juga banyak sekali cerita-cerita yang banyak anak-anak dengarkan begitu waktu saya zaman SD. Ini bendera merah putih asalnya dari bendera Belanda yang akhirnya dirobek oleh salah seorang pemuda dan akhirnya bisa dikibarkan untuk kemerdekaan RI begitu, Prof. Memang ada ya bendera Belanda yang dirobek itu di Surabaya. Itu dalam peristiwa 10 November tahun 45. Tapi ini bukan, ini bendera yang memang disiapkan. Dijahit. Jadi bukan bendera yang diambil dari spanduk tukang soto, bukan. Tapi ini bendera yang kainnya itu diberikan oleh kepala propaganda Jepang di Jakarta, Shimizu, dan diberikan kepada Ibu Fatmawati yang kemudian menjahitnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk bahannya sendiri, Prof, pada saat itu Ibu Fatmawati, ada yang bilang ini dari wol Inggris, ada kain wol biasa dari bahan dari Inggris dan sebagainya. Prof melihatnya kalau misal pada saat zaman dulu, sejarahnya seperti apa sih untuk jenis bahan bendera pusaka merah putih ini? Bahannya itu dari gudang Jepang yang ada di pintu air di Jakarta, itu yang dipakai gitu. Jadi kain yang cukup bagus pada saat itu, karena kita tahu pada zaman Jepang itu kita kesulitan, orang juga memakai pakaian itu ada yang dari goni dan lain-lain. Tetapi ini kain dari milik Jepang yang itu yang diberikan. Kita tahu bahwa Jepang ketika itu bersikap lunak terhadap Indonesia karena ingin dukungan dari pemerintah, dari rakyat Indonesia di dalam peperangan Asia Timur Raya itu. Nah, itu yang diberikan kepada Fatmawati yang dijahit oleh Ibu Fatmawati gitu. Oke, saat itu ukuran bendera 2,7 kali 2 atau seperti apa, Prof? Dari awal ukuran bendera itu pada tahun 45 itu adalah yang dikibarkan di sana adalah 2 kali 3 meter gitu. Tetapi kita tahu juga bahwa pada tahun 2014 itu bendera pusaka itu diukur, itu sudah menyusut beberapa senti panjang dan lebarnya. Kita maklum sudah sekian. Dan bendera pusaka itu hanya dikibarkan dari tahun 45 sampai tahun 68. Jadi setelah tahun 68 itu bendera itu istirahat gitu ya, karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikibarkan dan warnanya juga sudah sedikit berubah gitu. Jadi kemudian tahun 69 dibuat untuk pertama kalinya duplikat bendera pusaka itu dan kemudian dibagikan ke seluruh gubernur di seluruh Indonesia. Tahun 69 untuk pertama kalinya duplikat yang pertama gitu. Dan kemudian tahun 84 itu dibuat lagi duplikat yang kedua. Lalu tahun 2014 duplikat yang ketiga, dan yang sekarang duplikat yang keempat tahun 2014. Karena setelah sekian tahun ya, bendera itu tentunya sudah tidak, warnanya mungkin sudah memudar. Betul. Prof, ini adalah gambar terkini, Prof. Bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Ini lokasinya ada di kawasan Monas ya, kalau tidak salah, betul? Oke. Nah, ini dia bagaimana iring-iringan dari polisi militer, lalu juga ada pihak kepolisian juga membantu paskibraka ada di dalam mobil jeep dengan membawa duplikat bendera merah putih dan juga salinan teks proklamasi. Ini ada di wilayah Monas menuju Patung Kuda Arjuna. Nah, Prof, ini lagi-lagi banyak masyarakat yang mengikuti perjalanan bendera pusaka dari Monas ke IKN, kirap bendera pusaka. Begitu bangganya masyarakat hingga bahkan membawa
anak-anaknya mengenakan kostum merah putih juga begitu Prof. Ini adalah pemandangan yang juga menjadi hal yang baru begitu ya, jadi bagi masyarakat Indonesia, ditambah lagi juga belakangan Olimpiade juga Indonesia menyumbangkan emas begitu, ditambah lagi ini di bulan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali animo masyarakat dan juga kebanggaan yang mereka sampaikan pada saat menyaksikan kirap bendera pusaka. Apa sebenarnya makna yang bisa diambil dari kirap bendera pusaka dari Monas KIKN ini Prof, kalau dari pandangan Profesor? Ya, ini peristiwa yang diadakan yang sekali lagi itu membangkitkan nasionalisme kita. Kita juga tahu bahwa di Olimpiade misalnya ketika kita memperoleh medali itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih itu dikibarkan. Jadi ada lambang itu yang memperlihatkan bahwa kita hadir di dunia gitu. Kita juga berprestasi di dunia gitu. Nah, ini yang saya lihat juga di dalam upacara semacam ini, kita membangkitkan kita gitu bahwa bangsa ini dulunya pernah berjuang dan sekarang akan terus meneruskan kehidupan berbangsa ini dengan dengan rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Itu yang terlihat dari upacara ini yang tahun ini merupakan kirap yang terpanjang. Betul. Dalam sejarah. Nah, kalau ngomongin masalah perpindahan ini kan dari Monas menuju Halim terus menuju ke Balikpapan dan IKN gitu Prof. Kalau melihat sejarah dari bendera pusaka yang juga turut berpindah-pindah, bisa dijelaskan kembali Prof, pindahnya sebenarnya dari awal mulai dijahit Ibu Fatmawati, lalu dibawa, ini pindahnya ke kota mana saja Prof? Ya, jadi dijahit Ibu Fatmawati itu tahun 44 ya, dan kemudian bulan Januari tahun 46, Bung Karno terpaksa pindah ke ibu kota, ke Yogyakarta. Naik kereta api dan bendera merah putih itu dibawa ke Yogyakarta dan dikibarkan di Gedung Agung di Yogyakarta. Kemudian pada bulan Desember tahun 48 itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, Bung Karno itu merasa khawatir bahwa bendera ini akan disita atau disobek oleh Belanda. Kemudian Bung Karno menitipkan kepada ajudannya Usen Mutahar. Dan Usen Mutahar ini kemudian berpikir bahwa tidak aman kalau bendera itu dalam keadaan yang utuh gitu. Jadi oleh sebab itu dia memasukkan bendera itu ke dalam kopernya. Sudah dibagi dua. Jadi jahitannya dilepas sehingga hanya ada dua kain, merah dan kain putih yang terpisah gitu. Jadi orang tidak melihat itu sebagai bendera gitu. Dan itu yang dibawa ketika Usen Mutahar ditangkap sampai ke Semarang. Dan dari Semarang kemudian Usen Mutahar yang bisa lolos itu ke Jakarta. Nah, di Jakarta bendera itu kemudian yang sudah dilepas itu dijahit kembali. Usen Mutahar meminjam mesin jahit seorang dokter perempuan gitu dan kemudian dijahit dan kemudian bendera yang sudah dijahit itu dititipkan kepada Sujono namanya, seorang anggota delegasi Indonesia untuk dibawa ke Bangka di tempat Bung Karno diasingkan. Jadi bendera merah putih, bendera pusaka itu dibawa ke Bangka. Dan dari Bangka ketika Bung Karno itu kembali ke Jogja pada bulan Juli tahun 49, bendera itu kembali dibawa ke Jogja dan dikibarkan di Jogja. Nah, yang menarik itu adalah pada bulan Desember tahun 49, tanggal 28 Desember tahun 49, Bung Karno pindah ke Jakarta, kembali ke Jakarta, naik pesawat dari Jogja itu ke Bandara Kemayoran. Yang menarik itu adalah bahwa bendera itu yang ditaruh di dalam peti itu, di dalam pesawat itu, yang pertama kali dikeluarkan ketika pesawat mendarat di Kemayoran itu adalah bendera merah putih itu. Bukan Soekarno dan lain-lain, tetapi bendera merah putih itu. Dan rakyat yang menunggu Bung Karno di lapangan itu berjubel gitu melihat yang keluar pertama itu adalah bendera merah putih. Jadi ini memperlihatkan juga kebanggaan, penghargaan juga terhadap bendera merah putih. Dan sejak itu kemudian dikibarkan di istana di Jakarta. Oke. Yang juga menarik perhatian saya adalah ini sosok dari Usen Mutahar yang tadi Prof Asfi juga sempat sampaikan bahwa ia memiliki ide pemikiran bahwa demi
meminimalisir ketahuan dari Belanda bahwa bendera ini harus dilepas jahitannya, dipisah seakan-akan ini menjadi hanya seunggah kain warna putih dan juga warna merah. Sebenarnya sosok Hussein Mutahar ini yang juga menjadi ajudan Soekarno, seperti apa sih Prof? Gambarannya yang mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu sebenarnya sosok dari Hussein Mutahar ini. Beliau seorang kepala staf Angkatan Laut ya, kemudian diminta oleh Bung Karno untuk menjadi ajudan. Dan Hussein Mutahar ini sangat dekat dengan bendera. Kita tahu bahwa pada tahun 46 Ya. di Jogja itu diadakan juga upacara bendera, dan Hussein Mutahar lah yang mengurusnya dengan mencari 5 orang pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang sekolah di Jogja pada saat itu untuk menjadi pengerek bendera tahun 46. Lalu kemudian 47, 48, 50 bendera itu kembali ke Jakarta, dan Hussein Mutahar yang terus bertanggung jawab terhadap pengerek bendera atau pengibaran bendera itu. Hussein Mutahar juga lah yang mengusulkan pembuatan duplikasi bendera itu tahun 69 dan tahun 84. Jadi kita tahu bahwa Hussein Mutahar itu bukan hanya ajudan Bung Karno, tapi beliau juga penulis lagu yang sangat terkenal, yaitu lagu Sorak-Sorai Indonesia Merdeka itu, kemudian juga lagu Syukur. Jadi dia juga seorang komponis. Dia seorang pembina kepanduan, pembina pramuka, dan kemudian sempat menjadi dirjen di Pemuda dan Pramuka, dan yang menarik juga terakhir menjadi duta besar Indonesia di Vatikan gitu. Ya. Seorang Habib yang menjadi duta besar Indonesia di pemerintahan Katolik ya, Vatikan gitu. Nah, Hussein Mutahar sangat besar jasanya gitu, bahwa beliaulah yang menyelamatkan bendera merah putih itu tahun 48 dalam agresi militer. Dan karena itu Hussein Mutahar juga diberi bintang Mahaputra oleh pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya itu gitu. Betul. Jadi seorang yang sangat berjasa terhadap bendera merah putih, tetapi juga terhadap upacara bendera yang ada di istana gitu. Oke, itu dia sosok Hussein Mutahar yang juga tidak lepas dari bendera pusaka merah putih, begitu ya Prof ya. Ya. Nah, saya akan menunjukkan lagi kepada pemirsa dan juga Profesor, ini adalah kondisi terkini di kawasan Monas, Jakarta dan juga Bundaran Hotel Indonesia. Karena memang ini menjadi rute perjalanan dari bendera pusaka dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan ke Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Marching band juga terus mengiringi perjalanan dari bendera pusaka yang nantinya juga udah disambut sama sejumlah warga di Bundaran Hotel Indonesia. Dan kita juga nanti akan melihat dan melaporkan kondisi terkini dari kirap bendera pusaka dari Monas ke Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN. Kita akan melihat kondisi terkini di sana. Kita akan besarkan gambar agar Anda bisa melihat bagaimana kemeriahan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Ini adalah lokasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Oke, saudara, ini kirap bendera pusaka dari Monas yang nantinya akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya akan dibawa ke Halim Perdana Kusuma, melewati Semanggi dan Gatot Subroto. Dari Halim, bendera pusaka ini akan diterbangkan menuju Balikpapan dan nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Tadi kita juga melihat bersama Kepala Sekretariat Presiden, Satpres, Pak Heru Budi, yang juga menyapa warga yang menyaksikan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Masih bersama saya di studio ada Profesor Riset Brin, Pak Asfi Warman Adam. Kita membahas sosok-sosok siapa saja yang mungkin luput dari ingatan masyarakat Indonesia yang juga berperan dalam bendera pusaka untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi kita sudah menyebutkan ada Hussein Muhtahar, ia adalah ajudan Soekarno yang membawa bendera dari ke Yogyakarta di tahun 46. Lalu juga ada sosok Sujono yang membawa bendera ke Bangka, tempat pengasingan Soekarno. Prof, kalau misalnya melihat sosok ini, kalau tadi Hussein Muhtahar tidak hanya sebagai ajudan Soekarno, tapi beliau adalah orang yang juga banyak berperan untuk Indonesia, terutama untuk bendera merah putih. Lalu bagaimana dengan sosok Sujono? Sujono itu tidak banyak perannya ya, kecuali mengantarkan bendera merah putih gitu. Juga ada tokoh yang lain yang ketika pencarian kain untuk bendera merah putih itu ada Shimizu, tokoh Jepang, kepala propaganda Jepang, tetapi juga ada stafnya Khairul Basri. Nah, Khairul Basri lah yang mencari bendera merah putih itu di gudang Jepang di pintu air. Jadi Khairul Basri lah yang kemudian mengantarkan kain itu ke Ibu Fatmawati. Tapi selain itu Khairul Basri itu juga ya berjasa juga untuk mendapatkan rumah untuk Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 gitu. Nah, tapi kita jangan lupa gitu bahwa meskipun sekedar menjahit itu dilakukan dengan susah payah oleh Fatmawati karena ketika itu pada bulan September tahun 44 itu beliau sedang hamil tua gitu. Jadi kita tahu bahwa kemudian lahir Guntur Soekarno Putra itu bulan November. Nah, dalam kondisi itu beliau menjahit bendera merah putih itu gitu. Nah, tadi selain berarti kurang lebih ada 3 selain banyak tokoh yang juga berperan dalam bendera pusaka kita untuk kemerdekaan RI gitu, lalu juga ini Sujono yang membawa bendera itu ke Bangka, tempat pengasingannya Presiden Soekarno. Ceritanya seperti apa sih Prof saat itu yang Profesor ketahui begitu terkait dengan bendera yang sempat dibawa ke tempat pengasingannya Bung Karno? Karena Bung Karno yang diasingkan ketika ditangkap kemudian diasingkan dibawa ke Prapat, Brastagi dan kemudian ke Bangka. Nah, Bung Karno itu ingat bahwa beliau menitipkan bendera itu kepada Hussein Muhtahar. Dan beliau berkirim surat melalui kurir itu menanyakan apakah bendera itu masih ada pada Hussein Muhtahar. Dan kemudian Hussein Muhtahar yang menitipkan itu kepada Sujono yang kebetulan akan ke Bangka. Jadi di sini yang sangat terlihat itu adalah Bung Karno tidak mau terpisah dari bendera, meskipun beliau di pengasingan, beliau ingin bendera itu di samping beliau. Gitu. Nah, ini terjadi juga pada semua presiden gitu. Kenapa? Karena kemudian pada tahun 67 misalnya Bung Karno itu harus keluar dari Istana Bogor. Dan yang dia bawa keluar dari Istana Bogor itu adalah beliau tidak tinggalkan bendera. Bendera pusaka itu dibawa oleh Bung Karno keluar dari Istana Bogor. Dan ketika pada tahun 67 itu akan ada peringatan 17 Agustus, Jenderal Soeharto yang menjadi pejabat presiden waktu itu sangat bingung di mana benderanya kok nggak ada. Kemudian ditanyakan, Bung Karno mengatakan supaya 4 panglima angkatan itu datang menemui beliau. Dan kemudian Bung Karno membawa atau bersama-sama dengan 4 panglima angkatan itu, waktu itu kepolisian juga angkatan, ke Monas. Dan ternyata beliau Bung Karno menyimpan bendera pusaka itu di Monas. Dan diserahkan kepada 4 kepala staf angkatan itu. Jadi dan
kemudian pada tahun 67 bendera pusaka itu dikibarkan dan juga tahun 68 dan kemudian karena kondisinya itu sudah sangat menyusut, maka tahun 69 itu dibuat duplikat. Duplikat pertama. Tapi yang menarik juga adalah bahwa di sepanjang Orde Baru itu bendera pusaka itu ternyata tidak disimpan di istana. Presiden Soeharto itu menyimpan bendera pusaka itu di rumahnya di Cendana 8. Dan bendera pusaka itu baru dibawa ke istana itu pada malam hari sebelum upacara bendera. Jadi sepanjang Orde Baru Presiden Soeharto pun menyimpan bendera itu pusaka tersebut di rumahnya, kediamannya. Ya. Gitu. Nah, sebelum membahas lebih jauh bagaimana akhirnya bendera pusaka ini sempat disimpan di Cendana pada saat masa pemerintah Presiden Soeharto, saya juga akan membahas ini. Tadi Prof juga menyampaikan bahwa kalau kita melihat sosok Presiden Indonesia selalu dekat dengan bendera pusaka. Apa sih makna yang bisa kita ambil, Prof, bahwa akhirnya bendera pusaka ini akan selalu dekat dengan para presiden kita? Ya, itu sesuatu yang sangat penting ya. Itu simbol negara yang sangat penting. Jadi itulah sebabnya gitu. Ada perdebatan juga, misalnya bendera pusaka ini itu disimpan di Monas atau di istana gitu. Karena saya juga mendengar bahwa sekarang bendera itu disimpan di istana. Ya. Mungkin lebih aman gitu. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa undang-undangnya itu harus dirubah, direvisi gitu. Karena di dalam undang-undang itu disebutkan bendera itu disimpan di Monas. Monas, ya. Nah, tadi Prof juga sempat menyinggung bahwa pada saat pemerintahan Orde Baru, masa jabatan Presiden Soeharto, bendera ini ada kediamannya di Cendana. Lalu bagaimana prosesnya sampai akhirnya bendera bisa dibawa kembali ke Istana Merdeka? Jadi pada bulan Mei tahun 98 ketika Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, maka bendera itu diserahkan kembali ke Sekretariat Negara gitu. Jadi bendera itu kembali ke istana gitu. Jadi bukan seperti tahun 67 ketika bendera itu disimpan oleh Bung Karno itu di Monas gitu. Tapi ini diserahkan ke Sekretariat Negara sehingga kembali ke istana. Dan ketika bendera itu disimpan di Monas juga, tentu juga ada pertanyaan, apakah bendera ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah DKI karena ada di Monas gitu. Iya, itu juga menjadi perdebatan juga gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat Mei 1958, pada saat itu Presiden Soeharto sudah tidak menjabat, bendera diberikan kepada Sekretariat Negara, selanjutnya disimpan di Istana Merdeka. Dan bagaimana memang ini prosesinya? Apakah memang setiap pergantian presiden bendera diserahkan ada upacara tertentu atau seperti apa sih, Prof? Buktinya ya tahun 67 itu tidak ada prosesi, malah Bung Karno yang membawa bendera keluar istana dan kemudian menyimpan di Monas dan diserahkan kepada 4 panglima angkatan gitu. Jadi tidak ada prosesi penyerahan bendera dari satu presiden ke presiden yang lain. Demikian juga tahun 98 Soeharto menyerahkannya kepada Sekretariat Negara tanpa ada satu prosesi gitu. Nah, tahun 69 ini duplikat pertama dibuat tahun 84 dan sampai dengan 2014. Yang pertama tahun 69. Iya, tahun 69 yang pertama, 84 yang kedua, hingga akhirnya 2014 duplikat keempat juga dibuat. Sebenarnya selain karena tadi Prof juga menyampaikan bahwa jelang sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun ukuran bendera akan menyusut, warna akan pudar. Apa yang memang akhirnya ada duplikat-duplikat dari bendera pusaka itu sendiri, Prof? Iya, bendera pusaka itu sendiri kita tahu sekarang sudah menyusut gitu. Sedangkan duplikatnya juga sama halnya gitu. Seperti duplikat yang pertama itu hampir 30 tahun ya, dari tahun 84 sampai 2014 gitu. Nah, yang terakhir ini lebih cepat waktunya, hanya 10 tahun. Nah, yang keempat kita tidak tahu sampai berapa lama itu digunakan duplikat yang keempat ini. Dan ini saudara, kita juga masih akan memantau terus bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas KKN. Rombongan kirap sudah berada di Bundaran Hotel Indonesia dan nantinya akan menuju melewati Semanggi, Gatot Subroto, Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan dengan Boeing milik TNI AU ke Balikpapan dan nantinya akan dibawa ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Prof, kalau misalnya kita lihat bagaimana semua jalanan ditutup hanya untuk mengantarkan bendera pusaka dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma dengan disambut sejumlah warga Jakarta dan juga mungkin luar kota yang sengaja datang untuk melihat kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Iring-iringan ini menjadi tontonan. Kalau misalnya kita masyarakat Indonesia menganggap bahwa cocokologi nih, karena pada saat ini di bulan Agustus kemerdekaan Indonesia, terus juga belakangan Indonesia mendapatkan 2 medali emas dan 1 perunggu di Olimpiade. Ini juga menjadi suntikan semangat buat masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan RI ke-79. Anda kalau melihat fenomena momen seperti itu bagaimana, Prof? Saya melihat dengan rasa syukur gitu ya, dengan rasa syukur bahwa bendera pusaka itu masih ada, Indonesia itu masih ada, dan kita juga bisa berkiprah di dunia gitu dalam bidang olahraga misalnya di Olimpiade gitu. Nah ini yang tidak lain tidak bukan dalam peringatan proklamasi ini kembali membuat kita berefleksi gitu tentang eksistensi negara kita yang bisa hidup sampai 79 tahun gitu. Tapi pertanyaannya kemudian gitu, setelah itu apa gitu? Kita mau kemana? Itu juga merupakan pertanyaan lanjutan gitu. Nah, selain bendera pusaka, Prof, yang memang saat ini dibawa adalah salinan teks proklamasi. Kalau melihat sejarahnya seperti apa sih, Prof, salinan teks proklamasi itu, Prof? Ada 2 salinan teks proklamasi yang pertama itu adalah teks proklamasi yang ditulis dengan tulisan tangan oleh Bung Karno yang dicoret-coret gitu. Pada 17 Agustus tahun 45 atau 16 Agustus tahun 45, kertas yang dicoret-coret itu dibuang ke tempat sampah gitu. Dan kemudian ditemukan oleh BM Diah ya, dan disimpan oleh BM Diah. Dan kemudian beberapa tahun kemudian jauh sesudah itu baru diserahkan. Padahal itu teks yang otentik ya. Dan kemudian kita tahu dari hasil coretan itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan itulah yang menjadi teks proklamasi. Jadi keduanya itu yang sekarang itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang otentiknya. Nah, ini adalah salinan yang nantinya akan dibawa. Apakah salinan teks proklamasi ini sama dengan duplikat bendera pusaka yang memang dibuat sudah ada 4 duplikat sampai tahun 2014, Prof? Ya, itu sejalan saya kira. Maksudnya apa? Jadi kan kalau bendera itu di tahun 69 ada duplikat pertama, 84 duplikat kedua, hingga 2014 duplikat keempat. Apakah salinan teks proklamasi juga sama? Oh tidak, tentunya tidak, karena teks proklamasi itu kan cuma satu yang otentik dan itu kapan saja bisa disalin kembali gitu. Jadi itu yang aslinya cuma satu, itu tidak atau berbeda dengan bendera yang kemudian bisa menyusut gitu. Kalau teksnya itu bisa kapan saja dan dilihat begitu ya, Prof ya. Nah ini sepertinya menarik, kita juga akan terus memantau dan mengikuti bagaimana kirap bendera pusaka yang dibawa dari Monas ke Halim untuk selanjutnya diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara, dan saat ini bendera pusaka merah putih berada di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita akan memantau terus perjalanan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Ini terkait dengan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Yang saat ini kirap bendera pusaka sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yang selanjutnya akan menuju ke Semanggi, Gatot Subroto, dan Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan dengan pesawat Boeing TNI AU menuju Sepinggan Balikpapan dan dibawa ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Iring-iringan terus dilakukan dan juga banyak sekali sejumlah warga yang dari tadi juga antusias untuk menyaksikan dari mulai di Monas, Bundaran Hotel Indonesia, untuk selanjutnya ini akan dibawa ke kawasan Semanggi melewati Gatot Subroto hingga Halim Perdana Kusuma Jakarta. Oke, Prof, selain ada duplikat dari bendera pusaka, lalu juga ada salinan teks proklamasi yang memang nantinya akan dibawa dari Monas ke IKN. Tadi ada 2 sosok yang sempat disinggung oleh
Prof. Asfi soal sosok BM Dia yang membawa atau mengambil kertas proklamasi yang dibuang oleh Soekarno di 16 Agustus 1945. Ya, lalu sebenarnya sosok seperti apa sih BM Dia ini hingga akhirnya kok kepikiran saat itu, Prof, untuk ngambil kertas yang udah dibuang sama Presiden Soekarno? Iya, karena BM Dia ini adalah seorang pemuda, tokoh pergerakan dan yang ikut hadir di dalam perumusan naskah proklamasi itu di rumah Maeda yang sekarang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan ketika melihat bahwa kertas itu dibuang oleh Bung Karno, maka BM Dia ketika itu mengambilnya dan menyimpannya gitu. Yang kertas itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Gitu. Nah, itulah yang kemudian disebarkan dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi BM Dia tidak langsung menyerahkannya. Kita tahu bahwa suasana sesudah 17 Agustus 45 itu tidak aman gitu. Okay. Bahkan Jepang masih berkuasa. Bahkan pemberitaan 17 Agustus itu baru dimuat di koran itu beberapa bulan kemudian. Dan BM Dia pun juga menyerahkan coretan Bung Karno itu juga beberapa tahun kemudian ya. Sayuti Melik untuk diketik begitu ya, Prof. BM Dia itu adalah pendiri Surat Kabar Merdeka. Dan kemudian oleh Bung Karno sempat juga diangkat menjadi duta besar di Thailand. Gitu. Oke, itu adalah sosok BM Dia yang memang tokoh pergerakan yang berinisiatif untuk mengambil kertas teks proklamasi yang sempat dibuang oleh Presiden Soekarno di tahun 1945. Lalu beberapa tahun kemudian teks proklamasi itu diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik, akhirnya diketik ulang. Bukan. Diketiknya pada malam itu juga, diketik oleh Sayuti Melik. Jadi ini kan tidak terpakai lagi. Karena tidak terpakai lagi ya sudah dianggap tidak diperlukan. Tapi BM Dia menganggap itu sebagai naskah yang coretan. Berarti ketika itu 16 Agustus 45 juga hingga akhirnya kertas itu dibuang oleh. Dibuang pada malam itu dan kemudian diambil dan sedangkan pada malam itu juga diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tadi kita BM Dia sudah tahu bahwa sosoknya adalah tokoh pergerakan yang juga mengambil kertas yang dibawa oleh Presiden Soekarno. Lalu bagaimana dengan sosok Sayuti Melik, Prof? Sayuti Melik juga sama halnya. Beliau lah yang mengetik teks proklamasi. Proklamasi itu gitu. Dan kemudian kita tahu bahwa teks itu diserahkan, diperbanyak dan diserahkan kepada para pemuda dan juga dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 gitu. Jadi ini kita melihat di sini ada peran paling tidak ada dua pemuda ya, BM Dia dan Sayuti Melik, selain dari pemuda yang lainnya misalnya yang membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok ya, yang menekan Bung Karno untuk menyampaikan proklamasi secepatnya. Nah kalau dari pandangan Prof sendiri, sebenarnya makna dari teks proklamasi itu apa sih, Prof, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat itu juga dikumandangkan pada saat kemerdekaan RI? Makna yang sangat penting itu adalah suatu pernyataan bahwa kita merdeka, kita berdiri sendiri gitu. Kita ini lepas dari penjajahan gitu. Bahwa Belanda kemudian tidak mengakui itu persoalan yang lain. Tetapi bahwa ini pernyataan bahwa kita merdeka, kita berdiri sendiri, kita lepas dari penjajahan gitu. Itu yang sangat penting. Dan kalau itu tidak dilakukan ya kita akan tetap terjajah gitu. Selain bendera pusaka, teks proklamasi adalah dua benda yang memang menjadi suntikan semangat bagi pemuda-pemuda Indonesia saat itu untuk memerdekakan Republik Indonesia. Hingga akhirnya saat ini juga proses kira bendera pusaka dan juga salinan teks proklamasi dibawa dari Monas ke IKN. Ini adalah dua benda yang saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk merdeka. Lalu bagaimana dengan implementasinya saat ini, Prof, untuk dua benda itu yang akhirnya juga dibawa ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur? Pandangan Anda seperti apa? Implikasinya itu adalah bahwa kita harus meneruskan ya. Tadi kalau berbicara tentang teks proklamasi, kita harus meneruskan cita-cita dari proklamasi itu. Untuk apa?
proklamasi itu dilakukan. Nah, Bung Karno sendiri mengatakan karena proklamasi itu merupakan jembatan emas ya menuju kemerdekaan, menuju Indonesia yang jauh lebih baik daripada zaman penjajahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari aspek bendera itu adalah bahwa ini adalah lambang dari Sebuah negara. dari negara kita gitu. Seperti halnya juga ada lambang negara ya, tetapi bendera itu juga satu ikon yang membedakan kita dengan negara yang lain gitu. Dan jangan lupa bahwa bendera lah yang dikibarkan ketika kita misalnya menang di suatu pertandingan internasional gitu. Oke. Nah, ini juga janganlah pernah lupa bahwa bendera itu selalu dikibarkan dan disaksikan banyak negara saat pertandingan internasional. Seperti kita tahu Pak, Olimpiade kemarin, begitu bangganya masyarakat Indonesia saat Indonesia pertama kali mendapatkan emas dan bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Paris, Prancis. Itu juga menjadi suntikan semangat buat masyarakat Indonesia, apalagi ini adalah bulan kemerdekaan RI, Prof. Nah, bagaimana selanjutnya masyarakat Indonesia bisa terus bangga, tidak hanya di bulan Agustus, bulan kemerdekaan RI, tapi di bulan-bulan lainnya, bahwa dengan bendera ini, bendera merah putih, bahwa kita harus berbangga sebagai warga negara Indonesia. Begitu berat perjuangan masyarakat Indonesia, pemuda-pemudi kita saat itu untuk mengibarkan bendera merah putih di tengah penjajahan Belanda saat itu. Apa yang bisa Prof sampaikan mungkin buat masyarakat Indonesia agar bisa terus bangga, tidak hanya di bulan kemerdekaan ini, Prof? Ya, itulah sebabnya gitu. Kita dari dulu itu ada apa yang disebut dengan upacara bendera gitu. Upacara bendera itu bisa sekali sebulan, kadang-kadang juga sekali seminggu gitu. Itu kan mengingatkan kita tentang cita-cita kita bernegara dan berbangsa. Tapi juga jangan lupa pada upacara itu ada dua hal yang dilakukan, bukan hanya penaikan bendera, tetapi juga mendengarkan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini juga sangat penting. Ya. Dan lagu kebangsaan inilah yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu pada tahun 28 dan itu dipakai terus, diperdengarkan terus gitu. Dan lagu kebangsaan ini juga jangan lupa gitu bahwa lagu kebangsaan ini pada suatu ketika itu pernah tanda petik juga dikorupsi gitu. Dikorupsi dalam arti kita ingin enaknya, kita menyanyikan itu hanya lagu kebangsaan yang satu stanza saja. Padahal kita tahu bahwa lagu kebangsaan itu sebetulnya 3 stanza gitu. Ya. Ada stanza yang kedua, ada stanza yang ketiga. Seyogyanya gitu. Itu lagu kebangsaan yang diperdengarkan itu adalah yang lengkap. Dan jangan lupa bahwa pada stanza ketiga itu sangat memperlihatkan kecintaan kita kepada Indonesia, tetapi juga di situ ada tugas dari kita untuk menjaga tanah, untuk menjaga pulau, untuk menjaga air Indonesia gitu. Jadi suatu lagu yang betul-betul sangat nasionalis ya. Jadi bukan hanya bendera, tapi juga lagu kebangsaan itu selalu bersamaan ya, diperdengarkan dan ditampilkan sesering mungkin gitu. Dan bahkan kita tahu bahwa pada beberapa tempat misalnya lagu kebangsaan itu diperdengarkan, misalnya pada jam tertentu gitu, misalnya di bandara jam 6 pagi biasanya. Itu sebagai pengingat juga ya Prof ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Republik Indonesia itu ya Prof ya.